Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang periode Negrito dan Wedoid, dua kelompok etnis yang berasal dari dua lokasi yang berbeda namun berbagi nenek moyang haplogrup yang sama dan pola hidup yang relatif sama. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang periode kelima dan periode keenam dari sejarah kehidupan manusia di bumi Flobomora. Kira-kira periode apa yang akan kita bicarakan? Kita akan segera mengetahuinya dalam video kali ini. So, get yourself ready and let's check it out. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Secara umum, haplogrup NOM214 dan 9 keturunannya yang ada di bumi Flobomora diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok Austronesia, sebuah kelompok yang diperkirakan berasal dari Pulau Formosa yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari wilayah negara Taiwan. Teori out of Taiwan diperkirakan terjadi di masa geologis Holosen dan dalam lingkungan budaya Neolitik atau dalam kisaran 1000 sampai 7000 tahun yang lalu. Istilah Austronesia pertama kali disematkan oleh William Smith pada tahun 1899 yang mengacu pada kemiripan bahasa yang dituturkan oleh penduduk di kepulauan-kepulauan selatan benua Asia. Namun, apakah kesamaan bahasa yang digunakan berarti berasal dari satu leluhur yang sama? Suara Waktu memiliki dua jawaban kontradiktif terkait pertanyaan tersebut, setuju dan tidak setuju. Alasan terkait dengan setuju adalah jika kita membatasi skopnya hanya pada jenis bahasa yang digunakan. Rumpun bahasa Austronesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke lautan Pasifik berasal dari Taiwan dan tersebar pada saat ekspansi kelompok tersebut. Bahasa tersebut menjadi sangat dominan dan secara potensial membunuh eksistensi bahasa yang lain. Sementara alasan untuk tidak setuju memiliki kaitan dengan hasil analisis DNA. Terdapat 6 haplogrup dari kelompok DNA yang telah disebutkan sebelumnya yang diperkirakan berasal dari Asia Tenggara, yaitu NOM214, OM175, OM122, OP201, OM134, dan OJST002611. Sementara daerah asal haplogrup OM95 masih diperdebatkan antara wilayah India Timur dan Asia Tenggara. Kelompok haplogrup tadi diperkirakan pertama kali muncul di muka bumi di akhir periode Pleistosen dan secara potensial telah memasuki wilayah Nusantara dan juga Flobomora pada periode tersebut dan terus berlanjut setelah periode Pleistosen berakhir. Dari lokasi kemunculannya, Suara Waktu berasumsi bahwa mereka adalah kelompok Austroasiatik yang hidup dalam budaya Dongson atau setidaknya bersinggungan dengannya. Mereka adalah masyarakat pendukung periode kelima Flobomora, periode Austroasiatik. Hubungan kekerabatan dan kedekatan ruang hidup mereka dengan kelompok Negrito mungkin bisa menjembatani alasan mengapa dan bagaimana mereka mengetahui dan memasuki wilayah Nusantara dalam era Pleistosen dan sesudahnya. Peninggalan budaya Dongson yang dapat teramati hari ini adalah Nekara, yang lazim disebut dengan nama Moko di Pulau Alor, dan patung-patung perunggu. Tentu saja kedua jenis peninggalan tersebut memberikan indikasi bahwa daerah asal kedua benda tersebut telah memasuki zaman budaya perunggu. Terkait kapan budaya perunggu mulai berkembang di Dongson, terdapat beberapa perbedaan dalam penanggalan. Ada yang mengatakan telah terjadi sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, ada yang mengatakan tahun 1000 sebelum Masehi, ada juga yang memperkirakan baru terjadi sekitar 300 sampai 500 sebelum Masehi. Sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan kelompok Austroasiatik dan persebarannya di bumi Flobomora, mari kita lihat referensi yang lain yang mungkin saja memiliki kaitannya dengan persebaran Moko dan peninggalan budaya perunggu lainnya di bumi Flobomora. Sebuah catatan kuno dari India, Arta Sastra, yang ditulis oleh Kautilya sekitar abad kedua sebelum Masehi, menggambarkan sebuah tempat bernama Suvarna Bumi
yang terletak di sebelah timur India sebagai lokasi perdagangan atau daerah sumber emas, perak, dan kayu cendana. Kata Suvarna Bumi sendiri berarti tanah emas. Lokasi tepatnya belum diketahui secara pasti, namun suara waktu secara subjektif lebih condong mengikuti pandangan Sylvian Levy bahwa kata tersebut lebih mengacu pada kata penunjuk arah ke suatu lokasi kolektif di sebelah timur India. Menariknya, daerah-daerah yang terbentang dari Bangladesh sampai Semenanjung Malaya memiliki referensi mereka masing-masing terkait dengan nama Suvarna Bumi. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kayu cendana yang ada dalam perdagangan antara pedagang India dan Suvarna Bumi berasal dari Pulau Timor ataukah dari daerah lain di Asia Tenggara? Keberadaan peninggalan budaya perunggu di daerah Purbamora sangat potensial memberikan indikasi bahwa kayu cendana yang diperdagangkan di Suvarna Bumi berasal dari Pulau Timor. Selain itu, keberadaan 6 haplogrup Austroasiatik di daerah Purbamora juga semakin memperkuat dugaan ini. Suara waktu berasumsi bahwa kelompok Austroasiatik adalah bagian dari komunitas Suvarna Bumi yang setidaknya telah mengetahui keberadaan kayu cendana, jika tidak dikatakan sebagai orang-orang yang membudidayakannya di Pulau Timor, karena mereka telah familiar dengan daerah Nusantara. Mereka juga mungkin saja membawa serta atau menjadi penunjuk arah bagi para pedagang India untuk menggapai Pulau Timor. Hal tersebut secara spekulatif mengisi fragmen cerita keberadaan haplogrup OM95 yang menurut beberapa ahli berasal dari seputaran pantai timur India, tepatnya dari wilayah Sungai Gangga. Riak perdagangan Suvarna Bumi yang menggapai Purbamora inilah yang menghadirkan moko dan patung-patung perunggu di seantero Purbamora yang terjadi di sekitar akhir milenium terakhir sebelum Masehi. Periode ke-6, periode Austronesia. Jejak-jejak manusia Austronesia terendus dalam beberapa penggalian di sekitar abad ke-19 dan 20. Situs Painhaka, Sulengwaseng dan Watu Koba di Flores Timur, situs Waipukang, Lewoleba dan Waijarang di Lembata serta situs Melolo dan Lambanapu di Sumba adalah contoh dari beberapa situs yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan kelompok Austronesia. Kecuali situs Watu Koba di Adonara yang berada di ketinggian, situs-situs yang lainnya berada di pinggir pantai yang menggambarkan kedekatan mereka dengan laut. Artefak gerabah dengan tekstur yang relatif kasar, beliung persegi, cangkang-cangkang kerang baik dalam bentuk perhiasan maupun sisa-sisa makanan cukup banyak ditemukan di sana. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kehidupan di situs-situs tersebut telah memasuki zaman budaya Neolitik atau lebih muda. Yang lebih spesifik lagi adalah pola penguburan manusia dalam wadah tempayan yang menurut Peter Bellwood merupakan sebuah tradisi yang berkembang pada masa Neolitik di daerah Taiwan, lokasi yang secara umum diterima sebagai daerah asal kelompok Austronesia. Menurut analisis radiokarbon, peradaban Austronesia atau setidaknya budaya Neolitik tertua di bumi Purbamora terjadi sekitar 3.500 tahun yang lalu di daerah Liesiri, Timor Leste. Situs Painhaka dan Lambanapu berada di urutan kedua dengan perkiraan terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sementara situs-situs yang lain berada dalam rentangan 2.000 sampai 2.900-an tahun yang lalu. Berdasarkan catatan tersebut, kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah persebaran kelompok Austronesia terjadi di masa Holosen. Permukaan laut dan keadaan pulau-pulau di Nusantara relatif sudah seperti yang kita temukan hari ini, sehingga media transportasi yang harus mereka gunakan adalah perahu atau sejenisnya. Berdasarkan data DNA, sejauh ini suara waktu hanya menemukan 2 haplogrup yang terindikasi terbentuk di daerah Taiwan, yaitu OP203 dan OM110. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa haplogrup lain yang telah terbentuk duluan di daratan utama Asia sebelum memasuki wilayah Taiwan dan menjadi bagian dari kelompok Austronesia yang melakukan ekspansi out of Taiwan. Ekspansi kelompok Austronesia sendiri diperkirakan dimulai sekitar 5.000 sampai 7.000-an tahun yang lalu atau sekitar tahun 3.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Hal ini menggambarkan bahwa kehadiran mereka di bumi Purbamora bukanlah sebuah pelayaran langsung dan tunggal antara Taiwan dan Purbamora.
Kehadiran mereka di Pulau Bamora merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang memakan waktu ribuan tahun lamanya. Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan beberapa pulau lainnya di sekitar Pulau Bamora bisa jadi adalah tempat-tempat persinggahan awal yang kemudian berkembang menjadi daerah-daerah koloni baru Austronesia sebelum menggapai Pulau Bamora. Dinamika-dinamika yang berkembang di daerah hunian baru tersebut mungkin saja menjadi dasar baru bagi mereka untuk menggapai daerah koloni baru, termasuk Pulau Bamora di dalamnya. Kelompok-kelompok Austronesia yang hidup di situs-situs Austronesia Pulau Bamora yang telah kita sebutkan tadi, secara potensial berasal dari beberapa lokasi koloni Austronesia yang berbeda-beda dengan dinamika kehidupan yang berbeda-beda pula. Hunian Austronesia identik dengan hunian pantai. Terdapat peninggalan-peninggalan biota laut seperti cangkang kerang dan tulang-tulang ikan yang menggambarkan kehidupan bahari mereka. Satu-satunya situs Neolitik yang memiliki kaitan dengan pengelolaan hasil bumi terdapat di Liesiri. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sisa-sisa hasil olahan kastanye dan jewawut di sana. Dalam pandangan suara waktu, kelompok Austronesia adalah kelompok yang membawa budaya bahari ke Pulau Bamora bahkan Nusantara. Budaya ini sangat kuat melekat pada diri mereka sehingga memungkinkan mereka untuk menaklukkan hampir setengah dari wilayah permukaan bumi. Wilayah ekspansi mereka terbentang dari Madagaskar di pantai timur Afrika sampai ke kepulauan-kepulauan di lautan Pasifik. Bahkan ada ahli yang berpendapat bahwa mereka juga telah menginjakan kakinya di pantai barat Amerika pada periode tersebut. Sementara kelompok Austroasiatik adalah kelompok yang membawa budaya bercocok tanam baik di Pulau Bamora dan juga di Nusantara. Budaya bercocok tanam sendiri dimulai sekitar tahun 10.200 sampai 8.000 sebelum Masehi di daerah Mediterania Timur dan menyebar ke Asia Kecil, Afrika Utara, dan Mesopotamia. Budaya ini diperkirakan memasuki Asia Timur sekitar tahun 9.500 sampai 9.000 sebelum Masehi dan di wilayah Asia Selatan sekitar tahun 7.000 sebelum Masehi. Budaya tersebut baru memasuki Pulau Taiwan sekitar tahun 3000 sampai 4000 sebelum Masehi yang dibawa oleh kelompok pra-Austronesia dari Hmong-Min. Kelompok Austroasiatik setidaknya telah mengenal dan memasuki wilayah Nusantara sejak zaman Pleistosen dan berbagi ruang hidup yang sama dengan kelompok Negrito dan Bedoid. Kehadiran mereka di Nusantara terus berlanjut pada masa Holosen. Kondisi alam Asia Tenggara daratan lebih menjanjikan untuk menjalankan budaya bercocok tanam jika dibandingkan dengan Pulau Formosa. Suara waktu menempatkan kelompok Austroasiatik sebagai bagian dari periode kelima kehidupan Pulau Bamora yang membawa budaya Neolitik dan pola hidup bercocok tanam. Sementara kelompok Austronesia muncul pada periode berikutnya. Mereka adalah pelaut-pelaut tangguh yang membawa budaya bahari ke Pulau Bamora bahkan Nusantara. Mereka adalah orang-orang yang membuka jalur-jalur pelayaran dunia selatan. Peleburan antara kelompok Austroasiatik dan Austronesia dan mungkin juga dengan beberapa kelompok lainnya yang muncul sebelum mereka di Nusantara menciptakan sebuah entitas atau dinamika yang baru. Kemampuan kelompok Austroasiatik dalam bercocok tanam dan kelompok Austronesia dalam dunia bahari menjadi sebuah sinergi yang kuat yang memperkenalkan komoditas mereka keluar dari daerah tempat tinggal mereka. Suvarna Bumi, tempat pedagang India menemukan emas, perak, dan kayu cendana, mungkin bukanlah sebuah tempat yang asing bagi mereka. Kelompok Austroasiatik bisa jadi adalah orang yang mengenal dan mengetahui manfaat dari kayu cendana, sementara kelompok Austronesia mentransportasikannya ke dunia luar. Apakah kalian setuju dengan pembagian periode ini? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah video ini dan ikuti terus channel kami Suara Waktu untuk menelusuri periode-periode selanjutnya di bumi Pulau Bamora. Jangan lupa menekan tombol like jika Anda menyukai konten ini dan tekan tombol subscribe untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.